Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng peta pangdai di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Ruang bawah tanah. Pintu masuk ke ruang bawah tanah dijaga oleh dua pria tinggi dan kuat, dan ada staf yang mengantarkan barang-barang ke sana dari waktu ke waktu. Shen Lang mendorong forklift dengan kotak, dan hendak berpura-pura mengirim sesuatu, tetapi dihentikan oleh dua pria kuat yang menjaga pintu. "Berhenti, apa yang kamu berikan?" teriak seorang pemuda berambut kuning. Shen Lang mengambil kesempatan untuk melihat ke dalam ruang bawah tanah. Di dalamnya gelap, dan sepertinya ada cahaya di kedalaman. Hidung Shen Lang sangat cerdas, dan dia mencium bau samar di dalam, yang sepertinya berbau darah. Tidak ada keraguan bahwa benteng harus berada di tempat ini. "Bagaimana denganmu, kamu tuli?" pembunuh Matt memarahi dengan buruk. "Wah, kamu sangat tampan. Keluarkan labelnya dan lihatlah," pria berwajah hitam lainnya berteriak. Melihat Shen Lang acuh tak acuh, pria berwajah hitam itu hendak melangkah maju dan menarik label di dada Shen Lang. Shen Lang menyeringai, mengulurkan tangannya ke depan, meraih leher keduanya, dan mengerahkan sedikit kekuatan. Dengan sedikit suara renyah, leher keduanya langsung dijepit oleh Shen Lang. Melempar kedua tubuh ke dalam kotak di forklift, Shen Lang tidak bergerak, dan terus mendorong forklift ke arah Shen Lang. Melewati aula yang remang-remang, beberapa pintu dibuka, dan bau darah di dalamnya menjadi semakin berat. Segera, Shen Lang pergi ke koridor dan melihat rumah sakit, berbaris seperti toilet umum, dengan bau busuk di sekitar mereka. Ada gerbang besi di ujungnya. Ada satu atau dua dokter masuk dan keluar dari rumah sakit bersebelahan dari waktu ke waktu, dan tangan mereka berlumuran darah. "Anak laki-laki, apa yang kamu lakukan?" Di koridor, beberapa pria tinggi berpatroli, dan ketika mereka melihat Shen Lang masuk, mereka langsung bertanya. Shen Lang terlalu malas untuk memperhatikannya, dan membuka rumah sakit, matanya tiba-tiba menyusut. Pemandangan di dalamnya benar-benar menjijikkan. Di dalam pintu dengan tanda rumah sakit, dua dokter berjas putih berkeringat deras memotong tubuh hidup dengan pisau bedah. Di atas meja operasi terbaring seorang pria muda, tingginya sekitar 1,7 meter, dengan wajah pucat dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Pinggangnya telah dipisahkan oleh celah panjang dengan pisau bedah, dan darah terus mengalir keluar, terlihat sangat aneh dan menakutkan. Dua dokter secara paksa mengeluarkan ginjal pemuda itu. Mata Shen Lang menyusut, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Perbuatan yang dilakukan orang-orang ini benar-benar kotor. Mendengar gerakan dari balik pintu, kedua dokter itu mau tidak mau menoleh untuk melihat Shen Lang. Salah satu dokter parubaya berteriak dengan sedih. "Apakah kamu tidak melihat kami melakukan operasi? Mengapa kamu tidak pergi keluar?" Shen Lang tersenyum dingin dan menutup pintu tanpa suara. "Wah, apa yang ingin kamu lakukan?" Beberapa pria kuat di koridor yang menonton adegan itu meraung keras dan segera bergegas. Ada total 6 pria. Semuanya dengan senjata di tangan mereka. Orang-orang ini memiliki rasa pertahanan yang kuat. Lagi pula, aktivitas yang mereka lakukan pada dasarnya memalukan. Seorang pria gemuk dan galak meraih dahi Shen Lang dengan satu tangan. Wajah Shen Lang tanpa ekspresi, dan dia meraih lengan pria gemuk itu dengan mata cepat dan tangan yang cepat, dan mengangkatnya dengan keras. Dengan suara ya, tubuh pria gemuk itu menjadi ringan dan dia langsung dibuang oleh Shen Lang. Dengan dentuman keras, tubuh gemuk pria itu menabrak pintu di sampingnya. Wajah para pria berubah, dan ekspresi mereka langsung menjadi sedikit muram,
dan mereka melangkah maju untuk mengelilingi Shen Lang. Pria gemuk itu bangkit dengan susah payah, dan meraung dengan marah, "Wah, kamu sedang mencari kematian." Shen Lang tanpa ekspresi, dan matanya melihat sekeliling. Ada 8 atau 9 kamar di sisi kiri dan kanan koridor, dan diperkirakan setiap kamar adalah tempat orang-orang ini mengambil organ mereka. Anak ini sangat baik hati, bukan milik kita, mungkinkah slip yang masuk? Bukankah bos masih kekurangan ginjal? Anak ini akan datang ke pintu secara otomatis, dan kemudian meminta 2 orang untuk mengambil ginjal anak ini. Tepat sekali, saya pikir kornea anak ini tidak buruk, mari kita potong bersama. Beberapa pria mengucapkan sepatah kata kepada saya, dan mengelilingi mereka dengan senyum muram. Sepertinya mereka menganggap Shen Lang sebagai domba yang harus disembelih. "Nak, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, siapa kamu?" Seorang pria dengan rompi hitam mengangkat parang di tangannya, menunjuk ke Shen Lang, dan mendengus, "Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan memenggal kepalamu, tangan dan kaki sekarang. Jangan menunggu tangan dan kakimu dipotong sebelum menangis dan mengatakan bahwa kamu tahu siapa dan apa. Itu akan terlambat saat itu." Ekspresi Shen Lang tidak bergerak, dan akhirnya dia mengucapkan kalimat pertama, "Kalian harus naik dengan cepat." Menjengkelkan untuk berkeliaran di bawah mataku. Beberapa pria tertegun sejenak, tidak menyangka bahwa Shen Lang akan berani mengatakan kata-kata liar seperti itu. "Yo, kamu berani bertindak di depan kami. Kamu tidak terlalu pemalu, karena kamu ingin mengadili kematian. Aku akan memenuhimu." Pria berompi hitam itu mengayunkan parang di tangannya dan menebas lengan Shen Lang, dengan senyum sinis di wajahnya. Sebelum parang jatuh, Shen Lang tanpa tergesa-gesa melemparkan pukulan, mengenai pelipis pria itu. Dengan suara teredam, pria itu terbang langsung, sejumlah besar darah mengalir keluar dari mulut, hidung, dan telinganya, memutar matanya, dan mati secara langsung. Pria ini dipukuli sampai mati oleh Shen Lang. Shen Lang merebut parang dari tangan pria itu, dan beberapa pria kuat lainnya bergegas, baik memegang belati dan parang, atau melambaikan batang besi di tangan mereka, dan menyerang bagian tubuh Shen Lang yang berbeda. Shen Lang tidak mengelak atau menghindar, mengepalkan parang di tangannya, dan mengayunkannya setengah lingkaran di udara, tampaknya mengayunkannya 2 kali secara acak. Boom! 2 suara pemecah udara yang keras datang, dan parang di tangan Shen Lang bahkan memicu gelombang udara, yang sangat menakutkan. Tubuh pria yang kuat itu langsung dipotong oleh parang. Darah menghujani dengan liar, dan dagingnya jatuh, mewarnai tanah menjadi merah darah, dan bau darah yang kental itu menjijikkan. Melihat adegan ini, 4 pria kuat lainnya tidak bisa menahan napas untuk menghirup udara dingin, menunjukkan ekspresi ngeri, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Tapi sudah terlambat, Shen Lang mengayunkan parang ke depan beberapa kali lagi, dan kepala kedua pria kuat itu langsung dipenggal, dan darah memercik seperti air mancur. Pada akhirnya, dengan jentikan pisau horizontal, mereka berdua ditebas dengan lubang besar di dada mereka dan jatuh ke tanah mati. Seluruh proses hanya memakan waktu 2 detik, dan 5 pria kuat di depan dan belakang dipenggal oleh Shen Lang dengan cara yang sangat tajam. Shen Lang menarik napas dalam-dalam. Dia membunuh seseorang lagi, dan sensasi membunuh memberinya semacam getaran mental dan kegembiraan. Perasaan ini sama dengan apa yang dia rasakan ketika dia menjadi pembunuh sebelumnya. Kemarahan perlahan akan meledak. Shen Lang membenci perasaan ini, tetapi dia menikmatinya secara spiritual. Dalam beberapa hal, Shen Lang membenci diri yang tidak nyata ini.
Pria gemuk yang jatuh ke tanah sangat ketakutan sehingga matanya terbuka lebar. Melihat Shen Lang memegang parang yang diwarnai merah dengan darah dan mendekatinya selangkah demi selangkah, pria gemuk itu sangat ketakutan sehingga dia menjadi mengompol, membuka mulutnya, tetapi mendapati dirinya tidak bisa berkata apa-apa karena ngeri. Shen Lang tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengepalkan gagang pisau dengan tangan kanannya, tampak kosong, dan memotong lurus ke bawah. Darah melonjak, dan tubuh Fatih terpotong menjadi dua bagian. Dua dokter berjas putih di rumah sakit terdekat melihat ini, kulit kepala mereka kesemutan karena ketakutan, dan mereka melarikan diri dengan panik. Shen Lang mendengus dingin dan melangkah maju untuk melambaikan dua pisau. Kaki kedua dokter itu terpotong menjadi dua, dan jeritan yang menusuk hati keluar dari mulut mereka. Orang-orang yang terbunuh adalah orang-orang yang lebih dari tidak bersalah, dan Shen Lang tidak ragu-ragu di dalam hatinya. Banyak dokter yang sedang melakukan operasi pengambilan organ pada orang yang masih hidup memperhatikan gerakan tersebut dan panik dan ingin melarikan diri. Shen Lang melangkah maju dengan pisau dan memotong kaki para dokter yang mengambil organ dari orang yang masih hidup. Setelah menendang pintu rumah sakit, Shen Lang akan memotong siapapun kecuali yang ada di meja operasi. Jeritan dan jeritan di seluruh koridor sangat keras, dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari telapak tangan Shen Lang. Segera, lantai koridor diwarnai merah dengan banyak darah, dan bau darah mengejutkan. Berjalan perlahan menuju pintu besi di ujung koridor, Shen Lang memotong kunci pintu besi dengan parang dan mendorong pintu besi yang berat itu hingga terbuka. Berjalan masuk, itu adalah bengkel bawah tanah besar dengan ruang. Udara dingin dan lembab, lampu pijar redup, bau bangkai, lingkungan sangat buruk, dan ada parang dan kapak di sudut-sudut. Seluruh bengkel memancarkan bau bahan kimia yang dicampur dengan obat-obatan konsentrasi tinggi. Shen Lang melihat barang-barang yang ditempatkan di bengkel, beberapa bahan baku kimia, dan bahan baku popi. Tempat ini adalah pabrik pengolahan obat, tidak heran mayat yang kulihat di pabrik baja yang ditinggalkan itu telah menyerap overdosis. Orang-orang cacat itu seharusnya dipaksa untuk memproses obat-obatan, dan mau tidak mau menyerap banyak obat dalam prosesnya, itulah sebabnya mereka menjadi seperti itu. Ketika orang-orang cacat overdosis obat dan sekarat, para pedagang mengambil organ mereka dan menjualnya untuk uang. Sungguh menjijikan melakukan tindakan menjengkelkan seperti itu. Sejumlah besar penyandang disabilitas dikurung dalam barisan sangkar besi di belakang bengkel. Melihat Shen Lang datang, wajah orang-orang cacat itu penuh ketakutan dan ketakutan, seolah-olah bahaya akan datang kepada mereka. Shen Lang berjalan perlahan, orang-orang cacat ini pada dasarnya adalah orang-orang muda, dan ada beberapa remaja atau gadis berusia 14 atau 5 tahun. Mungkin untuk mencegah orang-orang cacat yang ditahan ini melarikan diri, para pedagang mematahkan kaki mereka dan membuat mereka bekerja di pemrosesan narkoba. Tidak peduli siapa yang menatap mata Shen Lang, orang ini pasti gemetar ketakutan. Mungkin dia merasakan gerakan itu, dan beberapa pria kuat keluar dari kantor di belakang bengkel bawah tanah. Melihat Shen Lang berjalan dengan angkuh di bengkel dan overallnya berlumuran darah, ekspresi beberapa pria kuat tiba-tiba berubah. Tangkap dia, setelah teriakan keras, beberapa pria kuat bergegas menuju Shen Lang. Seorang pria berbaju hitam juga menarik pistol gaya 54 dari pinggangnya. Shen Lang melangkah maju dan mengambil parang dari tangan seorang pria kuat, dan seluruh orang itu memimpin dalam menebas ke arah pria berbaju hitam seperti embusan angin. Pupil pria berpakaian hitam melebar, dan sebelum dia sempat menembak, lengan kanannya langsung dipotong oleh Shen Lang, darah mengalir deras.
Bunuh dia. Melihat ini, para pria kuat lainnya berteriak dengan tajam. Sayangnya, mereka hanya punya waktu untuk mengucapkan kata-kata ini. Shen Lang mengayunkan parangnya seperti kilat, dan menebas ke arah orang-orang ini dengan ekspresi kosong. Beberapa tubuh dipotong menjadi dua bagian oleh Shen Lang. Anggota badan mereka gemetar dalam genangan darah, dan teriakan serak dan ketakutan datang dari mulut mereka. Sederet orang cacat di kandang besi menyaksikan adegan berdarah ini, dan berbagai teriakan datang. Shen Lang tampak seperti biasa, membuang parang, melepas mantel berlumuran darah, dan berjalan keluar dari bengkel seolah-olah tidak ada yang salah. Bagi Shen Lang, tindakan ini seperti misi, tetapi tidak seperti misi sebelumnya. Kali ini untuk kebaikan Bai Qingyu. Setelah meninggalkan bengkel, Shen Lang menelepon Bai Qingyu. Sekitar 10 menit kemudian, Shen Lang berjalan keluar dari ruang bawah tanah dan merobohkan 4 penjaga keamanan yang berpatroli di luar pintu. Bai Qingyu pertama-tama mengirim sejumlah besar pasukan polisi untuk mengendalikan gudang. Sirene berbunyi, dan sejumlah besar petugas polisi yang membawa amunisi langsung membentuk jaringan pengepungan di sekitar pabrik farmasi. Warga di dalam gedung mendengarkan, karena pabrik farmasi XX menemukan banyak penjahat. Semua warga yang masih di gedung tolong bekerja sama dengan polisi, jongkok di tempat, dan jangan biarkan siapapun berjalan di dalam gedung untuk menghindari penembakan, kecelakaan. Radio disiarkan di luar pabrik farmasi. Sejumlah besar polisi memblokir pintu masuk ke pabrik farmasi. Shen Lang keluar dari pabrik farmasi, dan mengarahkan senjata yang tak terhitung jumlahnya ke Shen Lang. "Jangan bergerak, taruh tanganmu di kepala," teriak beberapa polisi kriminal di barisan depan. "Letakkan senjatanya, dia bukan musuh." Bai Qingyu, yang mengenakan pelindung tubuh, berjalan cepat. Sekelompok petugas polisi menjatuhkan senjata mereka. "Bagaimana?" Bai Qingyu melangkah maju dan bertanya pada Shen Lang dengan cemas. Shen Lang mengangkat bahu, pangkalannya ada di ruang bawah tanah, dan masalah ini pada dasarnya diselesaikan. Tetapi harus ada bawahan pengedar narkoba dan pedagang manusia di gedung ini. Anda harus menyelidiki dengan hati-hati. Setelah berbicara, Shen Lang menoleh dan pergi. "Tuan Shen, Anda..." He Cheng Wang hendak melangkah maju untuk memanggil Shen Lang, tetapi dihentikan oleh Bai Qingyu. "Lupakan saja," dia berkata, bahwa solusinya harus diselesaikan. "Mari kita bersiap untuk mendobrak," Bai Qingyu berkata dengan sungguh-sungguh. Bai Qingyu dan He Chen bergegas ke pabrik farmasi dengan tim polisi yang mengenakan rompi anti peluru. Setelah beberapa saat, mereka datang ke ruang bawah tanah. Melihat bahwa tidak ada yang menghalangi mereka, saraf tegang semua orang sedikit rileks. Tetapi ketika polisi melihat pemandangan di koridor jauh di ruang bawah tanah, semua orang berdiri di sana, membeku di tempat seperti patung. Mata semua orang melebar dan mereka menahan napas. Bau darah yang menyengat mengalir ke wajah mereka. Di bawah lampu, lantai penuh dengan darah kental, bercampur dengan anggota tubuh orang yang hidup, serta gumpalan darah. Masih banyak orang yang tangan dan kakinya telah dipotong, dan ada teriakan yang dalam dan serak dari mulut mereka, dan ada neraka yang ditumpuk dengan tunggul daging dan darah di depan mereka. Polisi bahkan bertanya-tanya apakah yang mereka lihat itu nyata. Otak mereka tidak dapat menangani pemandangan mengerikan di depan mereka untuk sementara waktu, dan mereka tidak dapat membayangkan apa yang baru saja terjadi. Beberapa anggota tim polisi kriminal yang berpengalaman langsung muntah. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan sebelumnya, dan wajah mereka menjadi ngeri. Tubuh halus Bai Qingyu bergetar sedikit, dan dia juga mual. He Cheng Wang dan beberapa anggota tim khusus juga memicu badai di hati mereka.
Meskipun mereka telah berpartisipasi dalam banyak operasi, mereka belum pernah melihat adegan yang menggelitik kulit kepala. Kualitas mental He Cheng Wang cukup bagus, dan dia dengan cepat mengamatinya dan berkata, orang-orang dengan tangan dan kaki yang patah ini seharusnya baru saja dipotong anggota tubuhnya. Agen Chen Lin menunjuk tumpukan kepala dan gumpalan darah di tengah dengan gemetar di sekujur tubuhnya, dan bertanya dengan suara gemetar, orang-orang di tengah, langsung dibunuh. Siapa yang melakukannya? He Cheng Wang memiliki tebakan di dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahan rasa dingin di tulang punggungnya. Siapa lagi? Shen Lang yang melakukannya, Bai Qingyu menggertakkan giginya. Dia telah melihat metode kejam Shen Lang, dan dia tidak percaya orang kejam macam apa yang bisa melakukan ini. Memikirkan wajah Shen Lang seolah-olah tidak ada yang terjadi ketika dia keluar, Bai Qingyu tidak bisa menahan perasaan dingin yang dalam di hatinya. Meskipun dia berjanji pada Shen Lang bahwa dia bisa membunuh orang, dia tidak berharap orang itu melakukan hal yang ekstrim seperti itu. Ini hanyalah orang cabul, orang gila pembunuh, sesuatu yang hanya bisa dilakukan. He Cheng Wang juga terkejut dan menelan ludah. Dia benar-benar tidak bisa mengasosiasikan pemuda yang tampaknya sembrono dengan orang gila yang haus darah ini. Masih banyak yang selamat di sini. Cepat beritahu ambulans, perintah Bai Qingyu. Namun, orang-orang yang paling beruntung yang selamat di sini kakinya dipotong, dan banyak yang tangan dan kakinya dipotong. Orang-orang ini tidak dapat mengurus diri mereka sendiri selama sisa hidup mereka. Semua dokter mengenakan jas lab putih, meskipun telah diwarnai merah cerah. Bai Qingyu dengan paksa menekan ketidaknyamanan di perutnya, mengepalkan senjata di tangannya, dan berjalan menuju tumpukan daging dan darah. Polisi kriminal bergegas, dan semua orang berkeringat dingin di wajah mereka. Dibandingkan dengan polisi biasa, polisi kriminal ini memiliki sedikit kualitas psikologis. Ketika kami sampai di bengkel bawah tanah, semuanya akhirnya sampai ke dasar. Bai Qingyu dikejutkan oleh banyaknya orang cacat yang dikurung di kandang besi. Orang-orang cacat ini harus digunakan secara paksa oleh pedagang untuk memproses obat-obatan. Hampir semua orang adalah tanda keracunan obat. Dan orang-orang cacat di meja operasi di ruang bawah tanah rumah sakit, mungkin karena keracunannya terlalu dalam dan tidak berguna, jadi mereka menggali organ mereka dan menjualnya. Ada juga lemari es di ruang bawah tanah, yang merupakan tempat di mana organ tubuh manusia dibekukan. Semuanya beres, dan Shen Lang sepertinya baru saja membunuh orang terkutuk kali ini. Namun, ketika dia memikirkan adegan di mana pria itu dibunuh seperti mati rasa, Bai Qingyu tidak bisa memiliki rasa identitas sedikit pun dengan Shen Lang di dalam hatinya. Polisi telah menguasai pabrik farmasi dan menangkap beberapa tersangka, tetapi kepala pengedar narkoba masih buron. Tidak ada yang keluar dari mulut tersangka. Untuk saat ini, mereka hanya tahu bahwa pemimpin mereka disebut Bos Zeng. Namun, Bai Qingyu tidak tahu identitas dan latar belakang Bos Zeng ini. Shen Lang naik taksi dan kembali ke Lingya International. Saat itu pukul 4 sore, dan ketika mereka tiba di kantor presiden, Su Ruxue dan Liu Xiaoxiao sedang membicarakan beberapa hal, dan wajah mereka tampak tidak begitu baik. Maaf, ini sedikit terlambat, kata Shen Lang meminta maaf. Shen Lang, kamu datang tepat waktu. Kami memiliki sesuatu untuk didiskusikan denganmu, Liu Xiaoxiao berkata dengan cepat. Shen Lang melangkah maju dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Su Ruxue menggosok kepalanya dan berkata dengan lembut, biarkan saya memberitahu Anda. Grup Hisun telah merilis berita bahwa Luo Tianyao akan mengadakan resepsi bisnis malam ini dan mengundang banyak selebritas untuk berpartisipasi.
Tampaknya, grup Hisun memiliki proyek baru dan sedang mencari kerjasama pasangan. Sen Lang mengangkat alisnya. Setelah hanya beberapa hari, Luo Tianyao benar-benar melompat lagi. Luo Tianyao akan hadir secara langsung, tanya Sen Lang. Terakhir kali, dia menghapus kaki Luo Tianyao. Orang itu seharusnya tidak pulih begitu cepat, kan? Berita mengatakan demikian, tetapi perusahaan kami tidak diundang, kata Liu Xiao. Su Ruxue mengerutkan kening, matanya yang indah menoleh ke Sen Lang, dan dia berkata dengan cemas, Sen Lang, apakah menurutmu Luo Tianyao masih akan berurusan dengan kita? Sen Lang menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, jika keluarga Luo yang lama benar-benar pintar, mereka tidak akan menggangguku lagi. Terakhir kali aku berlutut dengan sangat memalukan. Sen Lang tidak berpikir Luo